sore ini sengaja saya mengundang ke PLT Ketua PWI Ogan Ilir dan Sekretaris PWI Ogan Ilir. Sebenarnya sudah lama saya channel, tapi karena kesibukan beliau berdua, Ibu Heni Permatasari ya? Primasari. Oh, bukan Primasari, Permatasari saya kira. Primasari. Primasari. Dan Pak Sarono P. Sasmito. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, bangga hari ini didatangi oleh teman-teman muda yang bersemangat untuk memajukan profesi ini kembali ke marwahnya Undang-Undang 40 dan Kode Etik Jurnalistik. Baru beberapa hari Pak ini menjadi ini, Bu ini? Lebih dari seminggu, hampir 10 hari. Hampir 10 hari menjabat PLT. Kalau Pak Sarono memang sekretaris PWI ya? Tetap ya. Tapi sempat diam sebentar. Sempat tidur ya? Tiarap ya? Nah, tapi sekarang bangun lagi ya? Bangun lagi. Sudah bangun. Dibangunkan. Dibangunkan. Sudah bangun dari Justru karena itu harapan banyak teman-teman tetap kepada Bu Heni sebagai PLT walaupun cuma 6 bulan. Iya. Tapi 6 bulan ini baru 6 hari ya. Katakanlah 10 hari ya. Tapi dari 6 hari kemarin sudah banyak yang positif ya. Tapi jangan bangga dulu, nanti saya tanya. Jujur, saya sebagai wartawan tua di Sumatera Selatan ini salah seorang kebetulan tinggal di Ogan Ilir bersama-sama Pak Sarono tahun 80-an menjadi wartawan suara rakyat dan sekarang bertemu dengan Bu Heni PLT PWI Ogan Ilir dan beliau sejak tahun berapa Bu Heni menjadi wartawan? Pokoknya sudah 19 tahun, tahun kan 20 tahun. Di OI? Kalau di OI 15 tahun. 15 tahun di OI, bayangkan 15 tahun artinya tahun 2000-an ya? Iya. 2015 kan? Iya. 2000-an itu ya? 2000-an ya? Iya. Nah, 15 tahun bukan waktu yang singkat. Rekam jejaknya saya juga tahu, termasuk kalau Pak Sono nggak bisa ini lagi rekam jejak Bu Heni. Maka saya waktu itu saya berbicara dengan ketua PI, 4 orang itu ditunjuk sebagai PLT. Syukur kalau nanti dia mau menjadi definitif. Insya Allah kita doakan supaya beliau terus berbuat positif, amanah untuk kepentingan profesi ini. Bu Heni mungkin bisa ceritakan bagaimana cikal bakal menjadi wartawan dulu. Kalau dulu awal-awal saya itu 2005 di Berita Pagi, Mei ya. Tepatnya tahun 2005 ikut tes, alhamdulillah lulus. Kan dulu saya itu kuliahnya di Kalimantan, Pak, di Kalimantan Tengah Palangkaraya. Jurusan apa dulu? Ekonomi. Ya. Kemudian ya cari-cari kerja kan, di bank nggak terima. Tapi Bu Heni memang asal turunnya memang Ogan Ilir. Oh enggak, di ini bapakku Wong Jawa. Tapi kalau ibu ini Wong Lembang. Oh ya, perantau sukses ya. Oh amin. Ya. Lanjut, sharing. Kemudian akhirnya diterima, alhamdulillah. Ya. Terus mulai pertama kali itu desnya itu hiburan Pak. Iya. Jadi saya itu bingung. Kok pulangnya jam 12 malam ya, jam 1 malam. Kita kan sama sekali belum tahu ya apa sih wartawan. Kita kan dapat harus magang dulu, kemudian juga dapat pendidikan 3 bulan. Tapi dulu memang melamar ada pengumuman atau? Enggak, lamar. Memang lamar. Ikut tes yang aja sampai 6 kali ya. Wah. Zaman itu. Kalau sekarang lebih mudah ya jadi wartawan. Iya. Siapa yang mau ada kawan bisa masuk. Iya. Yang tidak berpikir panjang. Ya, terus. Kemudian akhirnya tahan ya. Ya awalnya ngeluh lah Pak jadi wartawan kok orang sudah pulang kerja kita masih bekerja. Terus jam kerja tidak menentu apa sih asiknya menjadi wartawan. Kemudian ya bismillah aja kita terbukti tahun 2007 kemudian saya itu ikut kompetisi itu Pak. Disuruh kantor. Itu namanya Duta Bahasa Indonesia. Saya tuh nggak tahu Pak. Jadi dia harus tandem pasangan. Pasangan saya itu mahasiswa Unsri. Ternyata alhamdulillah ini karena dari Allah tadi menang juara 1 mewakili Sumsel. Ternyata setelah seminggu di karantina Jakarta di pusat bahasa ya, itu kan yang dengan lomba itu kan Kementerian Pendidikan
Menang lagi Aman Pro juara 1. Dua. Sampai sekarang belum ada dari Sumsel yang menggoyahkan posisi itu. Artinya bibit unggul ya. Alhamdulillah. Mbak Heni, berapa tahun di redaksi di Godok baru terjun ke organ ide? Bagaimana ceritanya? Kalau saya itu sebenarnya nangis-nangis dulu Pak, Ya. mau pindah di organ ide karena kan bingung. Jauh dari keluarga kan kayak itu. Nah, ngekos pulau kan, kalau aku dulu kuliahnya memang ngekos Pak ya. Kan ngekos gak enak ya Pak ya, kadang-kadang kurang duit kan, kadang-kadang apa. Jadi ya sudah lah, akhirnya setelah 5 tahun itu semua des itu sudah saya jalani Pak. Ekonomi, pendidikan, kemudian lagi kriminal, kemudian lagi apa aja politik segala macam sudah. Di Semua lini redaksional ya. Sudah. Jadi melihat mayat sampai muntang-muntang, lihat mayat nggak ada kepala jam 12 malam. Dan aku pikir itu tuh memang menguji mental kita juga ya. Kalau sekarang kan kadang-kadang menguji mental, mengasah ilmu ya. Iya benar. Sambil menambah ilmu. Benar. Kadang-kadang aku lihat sekarang nih kan banyak, bukannya semua ya, banyak pewarta-pewarta baru tuh tanda petik lembek lah ya. Jadi instan. Terus nulisnya Karena juga. maksudnya instan. Ya saya nggak tahu. Mungkin. Terus nulisnya juga udah ini ya, harusnya jadi karena muda harusnya banyak belajar. Iya. Dan enak aku pikir. Nah ternyata di daerah itu ya ini ya Pak ya, kita harus apa sih yang akan kita kerjakan. Kalau di kota kan lebih banyak dia kan perdes ya. Kita nggak mungkin semua itu karena pertama cakupannya lebih besar. Kalau di sini kan daerah semua ini ya. Iya, semua ini harus tercover kayak itu. Jadi kalau misalnya kita itu nggak gesit, ya ketinggalan. Tapi dengan banyaknya semua ini, tapi pengetahuan kita kan lebih luas. Iya benar. Karena kita selalu menjalankan tugas di lini-lini itu, di lini yang banyak. Iya. Jadi 5 menit di sub, ngerti di sub, di sebentar lagi sehingga itu sakit. Ya, walaupun sedikit kan itu ada pengetahuan yang kita ambil di situ. Iya benar. Nah, menurut Wah ini bagaimana? Bagus Pak, bagus. Tapi kan kita sebenarnya harus alhamdulillah karena sudah diasah di kota itu ya, yang menurut aku tuh lebih kejam lagi ya. Maksud aku kalau di sini kan agak lebih friendly ya. Kawan tuh masih ngajak segala macam. Kalau di sana ketinggalan ya Pak. Artinya Bu Heni jadi wartawan sama dengan sejarah kami di Pasarono ya. Karena Pasarono karena kami sama-sama dari sore semesta tahun 80-an sampai 90 Pak. Karena bertemu 90-an ya. Memang betul-betul digodok, memang betul-betul dipelajari. Pernah tiap hari kena caci maki redaksi, redaktur. Ya kena marah. Itu mungkin sama ya. Apalagi benar. Mbak Heni termasuk korannya Berita Pagi Nasional. Karena tiap hari kan. Kalau kami dulu mingguan Pak Sarno ya. Saya itu setiap hari itu harus ketik 10 berita Pak. 10 berita. Mending Pak. Artinya tapi sekarang Pak cuma 3 Pak. Kalau sekarang kita memang diperhitungkan oleh narasumber untuk membuat satu produk jurnalis, memang kita digodok seperti itu. Artinya digodok itu dari nol sampai kita bisa menghafal Z. Artinya kita melewati godokan-godokannya ini. Bagaimana menurut Pak Sarona? Pertama ucapan selamat dulu, artinya dengan katakanlah memperoleh PLT-nya, Bu Heni sebagai PLT Ketua PWI ini kan menyudahi kemelut akibat kosongnya dijalankan ketua lama, dan dalam konteks itu kita mengapresiasi positif ya langkah yang diambil oleh Bu Heni ketika dapat SK PLT itu langsung menggelar rapat perdana ya tanggal berapa itu adalah konsolidasi elegan yang dilakukan, dan saya sebagai sekretaris lama tadi ngomong bahwa Nabi Suri atau tiarap itu bukan tanpa sebab, mungkin kawan juga memahami kondisi itu, tetapi ada api ada asap ya. Dalam konteks Ibu Heni ya, kita juga sudah membahas hari-hari sebelum turunnya SKPLT ini Pak. Artinya dengan para penasihat kita juga mempersilahkan siapapun yang bisa menjadi lokomotif membawa gerbong PWI ini menjadi lebih baik, kita akan support. Termasuk saya sebagai sekretaris juga kontak dengan Ibu Heni, ayo silakan lanjut, dan kita akan support apapun yang menjadi program, menjadi obsesi Bu Heni memegang amanah PLT 6 bulan ke depan. Jadi kemarin juga kita bahas yang pertama konsolidasi, kemudian target-target formal organisasi akan menggelar mustab atau musda
katakanlah sangka baik ya, husnuzon untuk saling mendukung siapapun yang maju dalam konteks untuk kemaslahatan organisasi ya. Dan ini barangkali 6 bulan ini bukan hanya agenda-agenda itu, tetapi juga upaya berat untuk kembali katakanlah menegakkan marwah organisasi PWI yang sempat terkapar ya. Sebenarnya itu mungkin masih karena apa ya, penggodokannya dari awal itu jurnalistik, mungkin ada kesamaan ke depan ini pertambahannya, Pak Sarono. ya, artinya kita sudah satu umur tidak terpaut jauh, artinya kita sama-sama mengalami kondisi dikutuk menjadi wartawan tulen ya. Artinya wartawan yang bukan instan tahu-tahu jadi, dan dalam konteks sekarang kan pemberitaan ini jadi penyakit masif ketika berita itu copy paste nya. Kita dulu kan tidak melakukan seperti itu sehingga narasumber ataupun pembaca itu paham ya, meskipun tidak by name, misalnya ini nulis ini walaupun di bawahnya tidak oleh Henny atau inisial apa, mereka akan paham oh ini tulisan yang bersangkutan, dan itu kadang-kadang diakui oleh narasumber baik itu kalangan birokrasi, tokoh masyarakat atau yang lain akan paham. Nah ini juga yang menjadi obsesi kita di pengurusan ini. Kalau menjadi wartawan atau menjadi anggota PWI bukan karena ingin jadi anggota muda biasa atau anggota apa kemudian ikut orientasi. Sebenarnya kalau ukuran kita cenderung lebih ke kompetensi Pak. Artinya kalau jadi wartawan ya produknya itu menulis kan Bu Eni. Artinya produknya kulit tapi nggak ada produk menulis, ya itu bukan wartawan yang bukan identitas ya. Nah, itu identitas yang apa, yang seperti misalnya PWI, Dewan Pers, bukan itu ya. bukan. Intinya kita itu kan mengejar karya. Ya, karya. Dan itu seperti Karir kita dari karya. benar seperti itu diutarakan Bu Eni itu, misalnya sampai kuota 10 berita ini saat ini sesuatu yang susah dicapai karena mereka kadang tanpa kuota, tanpa target, sehingga di lapangan itu tidak menunjukkan step by step untuk menuju kualitas yang lebih baik. Ya, 10 berita menurut saya dulu 25 berita di dalam buku. Saya setelah dari Suara Rakyat Semesta, sebelum didirikan ini saya dalam 10 tahun. Di situ saya kerja harian wartawan harian itu tahu tuh. Bahkan saya harus 25 berita satu hari. Entah berita apapun, panjang pendek bukan permasalahan. Jadi artinya kalau 10 berita, yang saya maksud artinya kita betul-betul adalah diberi tanggung jawab yang besar untuk menjadi wartawan ini. Belum lagi kena marah. Kalau saya ada pengalaman Sil R. Oh iya. Saya jam 12 malam dipinta berapa kilogram serpihan Sil R yang didapat oleh petugas saat itu. Kalau tidak salah ada sekian berapa ton, saya kirim sana. Deadline di Lampung Pos menunggu berita saya. Dan saat itu baru Ada kebanggaan tersendiri besok headline. Iya. Halaman 1 gitu. Dan mendapat bayaran yang lumayan dari Lampung Pos. Nah itu saya kira kita semua sudah merasakan itu. Boleh kita kembali ke organisasi. Saya melihat inovasi sudah terlihat sekarang ini menjalin kemitraan prediksi ya. Bagi saya Bu Henny akan menjalin kemitraan, akan menjadi memperkokoh kemitraan PWI Ogan Ilir dengan semua dinas instansi. Bagaimana inovasi ke depan untuk melaksanakannya? Boleh saya jelasin Ya. Pak? Alhamdulillah Jumat Barokah ini saya sebenarnya sangat bersyukur ya Pak ya, Bapak undang podcast ya untuk kegiatan kita hari ini, kan Bapak beberapa hari sebelumnya juga. Nah kebetulan alhamdulillah kemarin kita kan sempat beraudiensi dengan Pak Kapolres. Nah, akhirnya Pak Kapolres ini bisa nggak makin memperkuat tali persaudaraan lah. Jadi tadi barusan kita sama-sama menerima dan menyaksikan Pak Kapolres Ogan Ilir AKBP Andi Basorahman, terima kasih Pak sudah memberikan 800 kg beras dan 80 dus mie instan kepada 80 pewarta di Ogan Ilir. Dan itu kami sangat Pewarta ya, bukan organisasi ya? Iya, pewarta. Baik anggota PWI maupun di luar itu ya. Jadi alhamdulillah mereka tadi sudah menerima, terima kasih juga saya videoin sempat. Dan saya tuh senang kalau kita tuh sama-sama bisa menikmati. Maksudnya kita kan kegembiraan itu kan jarang didapat ya Pak ya. Nah itu alhamdulillah, dan saya sudah 19 tahun nih
baru inilah saya khususnya saya yang mengalami Pak ya, mendapatkan bantuan sebanyak itu ya. Mungkin kalau dinilai per orang tidak seberapa ya Pak. Tapi jumlahnya kan banyak. Tapi kan jumlahnya iya. Dan juga itu yang penting perut kenyang dulu lah Pak. Nanti kan kalau ini bisa berbeda lagi. Artinya kemitraan ini akan menjalan seperti yang saya katakan di awal untuk semua dinas instansi ya. Ya, insya Allah. Motivasi untuk bermitra apa? Ya kita ingin kan jangan ada gap-gap lagi, jangan kalau misalnya pewarta masuk dia, nah wartawan lain atau gimana. Padahal sebenarnya kan apa sih kita ini kan mitra ya. Namanya suatu daerah kalau nggak ada yang show up berita atau segala macam kan orang nggak tahu. Memang pemberitanya ada sisi positif dan negatif. Tapi dari pihak kita terutama anggota PWI mungkin akan ada pembelajaran ya dari Bu Heni sebagai ketua PLT PWI dalam 6 bulan, kurang 6 bulan. Insya Allah lah Pak. Supaya kemitraan itu jalan. Iya. Nanti kita akan terus mengubah Pak. Bukan apa ya. Kadang-kadang saya itu berpikir fungsi saya itu apa jadi PLT kan. Jadi kan maksudnya jangan tidur aja gitu kan. Nah terus terkait misalnya saya jarang di kantor atau apa karena saya bukan orang kantor kan. Apa kantor harus ditungguin kan. Yang penting kerja bagaimana hasilnya. Yang penting kantor bersih atau gimana dan juga kantor kita ya agak belum ini ya Pak. Mungkin ya bisa nanti ke depan atau bagaimana kan agak lebih baik lah gitu. Ya jadi kalau misalnya saya jarang di kantor karena saya pewarta, saya juga meliput atau gimana, tapi saya ingin bismillahirrahmanirrahim dengan dukungan teman-teman semua, saya ingin menunjukkan kinerja bersama ini biar sama-sama tidak cuma ketua yang kesejahteraan, anggota juga ikut merasakan kesejahteraan itu. Pengennya bersama lah, kompak, solid lah Pak. Sebagai sekretaris orang kedua ya yang mendampingi ketua PLT ketua PWI yang 6 bulan ya. Sejauh mana pentingnya bermitra itu menurut Pak Sorong sebagai wartawan dan sebagai sekretaris? Iya, mungkin kan Pak Haji membangun kemitraan itu sejauh mana pentingnya? Mungkin sering kita utarakan bahwa pers itu adalah pilar keempat di negara demokrasi seperti kita. Ada 3 pilar lain, eksekutif, yudikatif, kemudian juga legislatif. Nah itu adalah mitra-mitra kita. Makanya ketika Ibu Heni mendapat amanah PLT itu kemudian bergerak, sekretaris juga sering kontak dengan Ibu Heni dan kita prinsipnya siap ya mensupport apapun kegiatan, termasuk ketika kita audiensi ya kita sempatkan untuk itu karena itu bagian dari kolektivitas kepengurusan. Dan alhamdulillah respon Pak Kapolres juga bagus. Artinya nanti ketika Bu Ketua juga ada inisiatif untuk terus bergerak mendatangi katakan sounding dengan dinas instansi lain, saya sebagai sekretaris juga siap mensupport itu Pak. Dan sekretaris itu kan kerja-kerja teknis memang dia mengkonsep surat, kemudian merencanakan sesuatu, termasuk juga mengagendakan ya ketika Ibu Ketua misalnya ada agenda kunjungan, agenda mesti menghadiri ini itu. Nah dalam konteks itulah yang sekretaris ingin lakukan ya, bukan lagi di masa yang lalu misalnya ada rapat-rapat tetapi ketika eksekusi bukan kita. Nah ini hal-hal yang kita minta ke Ibu Eni. Ya ke Ibu Eni jangan terjadi situ, dan gambaran awalnya sudah kelihatan kolektivitas itu terjadi bukan hanya pengurus tetapi anggota juga dimanusiakan dalam bentuk sama hubungannya dengan Pak Kapolres dan mereka memperoleh tali asih. Dan tadi diutarakan bukan nilai atau jumlah kalau dirupiahkan, tapi ini bentuk support yang luar biasa. Kepengurusan ini sudah mulai membangun kepercayaan bahwa posisi pers itu penting dan kepercayaannya harus dijaga semua ya, bukan cuma ketua dan sekretaris ya. Jadi termasuk dalam konteks dengan penegak hukum atau penjaga keamanan Kamtibmas yang dalam hal ini polisi. Nah nanti juga kita target-target berikutnya nanti akan kita agendakan, akan kita rumuskan dan terus bergerak Pak Haji. Ya, mungkin ada target khusus dari PLT ketua dari Ibu Heni. Seperti apa target? Ya pengen lebih ini ya, jadi ini kan sebentar lagi akhir tahun ya. Saya tuh pengen misalnya salah satu dinas atau apa mengadakan dialog dengan PWI, undang mungkin turut juga maksudnya ya apa sih ini misalnya di dinas ini apa gitu ya sampai Seperti apa? kaleidoskop akhir tahun mungkin kita ngobrol bareng atau gimana, pengennya seperti itu tapi kita masih
ngobrol-ngobrol dulu, Ya. belum tahu hasilnya karena sampai saat ini masih belum fix ya Pak, paling-paling cuma 30%, nah itu masih perlu digali. Dan ke depan ini kan waktu saya berarti sekitar 5 bulan lagi ya, anggap. Artinya kan di Januari berarti kan ini terus harus menggeber lah. Karena kita kan organisasi ya Pak, nggak punya uang sendiri gitu. Kalau nggak dibantu atau diminta ke OPD atau mungkin instansi vertikal, iya. Kan kita juga pengen juga kan mendapatkan apa gitu kan. Ya untuk bersama, bukan untuk saya sendiri. MUI-nya seperti itu kan. Tidak ada saling merugikan, saling menguntungkan semua. Jangan sampai ada sujon atau curiga atau apa gitu kan. Kadang-kadang kita kan ya gara-gara itulah Pak. Kita kan Pak ini Bu ini Pak Sarono, kita kan bupati kita muda ya. Sangat mudah sekali. Orang yang mudah juga berkomunikasi, muda umurnya, usianya. Ini kapan rencana ini? Atau Pak Bupati sudah tahu kabarnya, atau Bu Heni sudah menghadap? Ini gimana support dari beliau? Jadi soal PLT, insya Allah dia sudah tahu kan kemarin waktu ulang tahun saya sempat datang ya Pak. Ya. Saya memang berkunjung untuk mengucapkan selamat secara pribadi ya. Jadi saya sekaligus mengungkapkan bahwa Pak saya ditunjuk PWI sebentar sebagai PLT, mohon doa restunya, mohon arahan gitu. Tapi saya ini sedang juga akan melakukan, kita nanti beraudiensi sambil menyiapkan suratnya karena sudah ngobrol sempat kapan nanti kan pengurus juga saya dalam grup. Ada secara resmi kita akan audiensi ya. Pak Saron, itu saya kira itu rencana yang bagus dan memang kunci dari kabupaten ini ya orang pengambil kebijakan yang pertama ya, Pak Bupati kepala daerah. Tapi saya yakin beliau support karena masih muda, semangatnya menggebu-gebu, dan wartawan ini memang masih tangan kanan, gitu kan? Artinya sekarang Bu Heni sudah menyiapkan itu. Kita mudah-mudahan, kita berharap Pak Bupati nanti terbuka lebar dan menjadikan PWI ini sebagai mitra nomor 1 untuk publikasi berbagai kegiatan di Kabupaten Ogan Ilir. Pak Heni ada tambahan? Silakan. Pak, pertama terima kasih, alhamdulillah saya sudah diberikan kesempatan oleh Pak Haji Saripudin dan juga Pak Sekretaris juga turut mendampingi. Hari ini kita melakukan podcast, ini kesempatan luar biasa bagi saya pribadi dan juga mungkin juga Pak Sulono sebagai sekretaris. Dan saya berharap kita terus menjalin komunikasi ya Pak, sesama juga anggota PWI, sesama pewarta, bagaimana upaya membuat pemberitaan yang lebih baik lagi, mungkin lebih mengekspos potensi-potensi daerah yang berkaitan dengan Pemkab Ogan Ilir ya, dalam hal ini dipimpin oleh Pak Bupati Pancawijaya Akbar dan wakilnya Pak Haji Ardani. Jadi bagaimana Ogan Ilir bangkit ini makin lebih baik ke depannya, dan kita juga bisa bermitra lebih baik ya. Mas Sarno, ada saran-saran kepada anggota kita? Ya, terima kasih. Organisasi PWI itu kan organisasi non profit ya, artinya ketika Ibu Eni dan semua kawan kita merelakan untuk jadi pengurus itu bukan dalam konteks harapan untuk memperoleh keuntungan materi ya. Jadi berkesediaan untuk meluangkan waktu, tersita tenaga dan pikiran untuk memikirkan kolektivitas para pewarta di OI. Dalam konteks itu artinya yang kita perlukan adalah semakin kolektif kolegial ya. Artinya pengurus ini kan secara person by person banyak, tetapi tidak seluruhnya bisa dikerjakan oleh person by person. Tapi yang utama adalah semua kita anggota PWI harus juga punya visi dan misi untuk sama-sama menggerakkan organisasi ini Pak Haji, sehingga apapun program yang bukan hanya inisiatif dari kita pengurus, tapi para anggota juga proaktif untuk memberikan masukan apapun, sehingga track record atau perjalanan yang dilakukan oleh pengurus PWI di masa ini semacam masa transisi ya, untuk PLT, mempersiapkan musda, dan nanti ada pengurus di
definitif. Tetapi kerja-kerja PLT ini jadi barometer organisasi ini bisa bangkit atau enggak, dan kelihatannya sudah mulai bangkit untuk itu. Dan saya melihat bahwa PWI ini juga rentan diperalat, diboncengi oleh oknum-oknum. Jadi kita tolong kawan-kawan PWI juga menjaga, jangan sampai nanti misalnya masih mencatut nama Bu Eni, minta ini itu, padahal itu tidak ada keputusan apapun dari pihak kita, yang memang rentan ketika bawa-bawa nama PWI. Biasanya OPD itu akan Responnya merespon positif, padahal bukan dari kita. Nah itu tolong nanti sama-sama kita jaga. Kalau Anda mendengar isu-isu atau apapun, ya harus segera dilaporkan dan kita netralisir segera. Dan itu barangkali Bu Eni juga kita secara kolektif memohon ke kawan-kawan untuk aware, ya, artinya mengawasi ruang gerak yang lain, sehingga organisasi kita ini dalam konteks kuantitas organisasi terbesar, ya, organisasi profesi kewirausahaan terbesar di Indonesia, dan ini tetap menjadi wadah dan kiblat organisasi lain yang muncul belakangan. Ya, jadi mungkin terakhir Mbak Eni, di dalam anggota yang cukup banyak kan ada kepengurusan, gerbong yang panjang juga. Kapan rencana rapat pengurus? Kemarin Pak yang perdana kita sudah. Tapi tidak, maksud saya bagian per bagian kan ada seksi-seksi. Ada rencana Saya untuk kan sudah mengundang, tapi mereka mungkin ada kerjaan lain di situ. Ya, maksudnya supaya visi misinya ya ke depan. Artinya bahkan ada ya. Ya, Supaya untuk menyampaikan visi misi bagaimana supaya organisasi ini lebih berharga ke depan. ya, mohon dukungan teman-teman Ya. semua, karena saya tidak bisa bekerja sendiri. Bismillah kami lagi minta doa, dukungan, arahan. Luar biasa. Kalau bisa dalam waktu yang singkat tapi sudah banyak kita menyerap berbagai pengetahuan inovasi untuk memajukan kemitraan PWI dengan narasumber yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Insya Allah kita doakan supaya ini berjalan di tangan Bu Heni, PWI kembali ke semula, bertitik tolak dari Undang-Undang 40 dan Kode Etik Jurnalistik, dan ada kode perilaku baru itu sekarang dikeluarkan. Mudah-mudahan semua kita menyadari, terutama anggota PWI menyadari siapa kita, bagaimana kita, dan harus berbuat apa kita. Di bawah kepemimpinan Bu Heni kita harapkan ini supaya semuanya terakomodir. Lebih kurang saya mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun, kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Heni, terima kasih.